Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Tunisa. Kali ini saya akan membahas materi mengenai inverse matrix. Nah, inverse matrix adalah sebuah metode yang mengupayakan untuk mengubah atau membalikan sebuah matriks. Nah, ada banyak metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan inverse matrix. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode adjoint. Nah, daripada kalian bingung, yuk kita simak ke pembahasannya. Nah, inverse matrix yang akan kita bahas adalah inverse matrix dengan metode adjoint. Di sini ada inverse matrix yang berorder 2x2, ada matriks A yang berelemen A, B, C, D, maka A pangkat min 1 dibaca inverse matriks A. Jadi rumusnya 1 per determinan A dikali dengan adjoint matriks A. Rumus determinan A itu AD min BC. Terus rumus adjoint dari matriks A itu A dengan D dibalik, lalu B dengan C dinegatifkan. Jadi diperoleh D min B min C dan A. Jadi rumus dari inverse matriks A adalah 1 per AD min BC dikali dengan D min B min C A. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Di sini terdapat matriks P yang berelemen 5, 1, 2, min 1. Yang ditanyakan ialah inverse matriks P. Penyelesaiannya, langkah pertama yang kita lakukan ialah mencari determinan P. Determinan P dapat kita cari dengan rumus AD min BC. Jadi 5 dikali min 1 dikurangi 2 dikali 1. Diperoleh 5 dikali min 1 min 5 dikurangi 1 dikali 2, 2, jadinya min 5 min 2 hasilnya min 7. Langkah berikutnya ialah mencari adjoint matriks P. Mencari adjoint matriks P seperti yang disebutkan di awal bahwa nilai A dan D dibalik, sedangkan nilai B dan C dinegatifkan tanpa merubah posisi. Jadi min 1 dengan 5 dibalik, lalu nilai B dan C-nya dinegatifkan tanpa merubah posisi, jadi min 1, min 2. Lalu P inverse sama dengan 1 per determinan P dikali dengan adjoint matriks P, diperoleh 1 per min 7 dikali min 1, min 1, min 2, 5, diperoleh 1 per 7, 1 per 7, 2 per 7, min 5 per 7. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan inverse matriks yang berorder 3x3. Di sini terdapat matriks B yang berelemen 2, 1, 4, min 1, 2, 3, 5, 4, min 1. Yang ditanyakan ialah B inverse-nya itu berapa. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan itu yang pertama itu kita harus mencari determinan B, lalu setelah itu mencari minor, setelah itu kofaktor, lalu kita mencari adjoint dari matriks B. Nah, rumusnya itu B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali adjoint dari matriks B. Nah, yang pertama kita lakukan itu mencari determinan B. Nah, mencari determinan B dapat kita lakukan dengan menggunakan metode Sarus. Kita tulis elemen-elemen dari matriks B, lalu kita tulis 2, min 1, 5, 1, 2, 4. Setelah itu, kita kalikan dengan cara 2 dikali 2, min 1, hasilnya min 4, 1 kali 3 kali 5, hasilnya 15, 4 dikali min 1 kali 4, hasilnya min 16, lalu kita kurangi dengan 1 dikali min 1 dikali min 1, hasilnya 1, 2 kali 3 kali 4, hasilnya 24, lalu 4 kali 2 kali 5, hasilnya 40. Setelah itu kita jumlahkan hasilnya, diperoleh min 5 dikurangi 65 sama dengan min 70. Langkah selanjutnya ialah kita mencari minor dari matriks B. Nah,
Minor pada baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom pertama kita tutup, sisanya 2, 3, 4, min 1. Nah, dari nilai ini kita cari nilai determinannya menggunakan rumus AD min BC. 2 kali min 1 min 2 dikurangi 3 kali 4 sama dengan 12 diperoleh min 14. Lalu minor pada baris pertama kolom kedua, baris pertama dan kolom kedua kita tutup, sisanya min 1, 3, 5, min 1. Nilai determinannya min 1 kali min 1, 1 dikurangi 3 kali 5, 15, hasilnya min 14. Lalu minor pada baris pertama kolom ketiga, baris pertama dan kolom ketiga ditutup, lalu sisanya min 1, 2, 5, 4. Mencari determinan, min 1 kali 4, min 4 dikurangi 2 kali 5 sama dengan 10, hasilnya min 14. Nah, langkah selanjutnya kita cari minor pada baris kedua kolom pertama. Nah, pada baris kedua kolom pertama ditutup, sisanya 1, 4, 4, min 1. 1, 4, 4, min 1, kita cari lagi nilai determinannya. 1 kali min 1, min 1, dikurangi 4 kali 4, hasilnya 16, diperoleh min 17. Lalu pada baris kedua kolom kedua ditutup lagi, baris kedua kolom kedua ditutup, sisanya 2, 4, 5, min 1, cari determinannya diperoleh min 22. Lalu pada minor baris kedua kolom ketiga, baris kedua kolom ketiga sisanya 2, 1, 5, 4 diperoleh nilainya segini. Terus kita cari lagi determinannya, 2 kali 4, 8 dikurangi 1 kali 5, 5, hasilnya 3. Lalu kita cari minor pada baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga kolom pertama kita tutup, sisanya 1, 4, 2, 3. Nah, lalu kita cari nilai determinannya, 3 negatif 8, hasilnya negatif 5. Lalu minor pada baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua kita tutup, sisanya 2, 4, min 1, 3. Lalu kita cari nilai determinannya, 2 kali 3 hasilnya 6, dikurangi 4 dikali minus 1, min 4, negatif dikali negatif hasilnya positif, jadinya 6 plus 4 sama dengan 10. Lalu minor pada baris ketiga kolom ketiga, baris ketiga kolom ketiga ditutup, sisanya 2, 1, min 1, 2. Lalu 2 kali 2 sama dengan 4, dikurangi 1 dikali min 1, hasilnya negatif 1, minus kali minus hasilnya positif, jadi 4 positif 1 sama dengan 5. Setelah kita mencari minor, langkah selanjutnya ialah mencari kofaktor. Dalam menentukan kofaktor terdapat ketentuan positif negatif positif, negatif positif negatif, positif negatif positif. Dalam mencari kofaktor dari matriks B, kita dapat memasukkan pada baris pertama kolom pertama diperoleh negatif 14. Di sini positif, positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi negatif 14. Lalu pada baris pertama kolom kedua di sini negatif 14, di sini negatif, negatif kali negatif positif. Lalu pada baris pertama kolom ketiga di sini negatif 14, di sini positif, negatif dikali positif hasilnya negatif. Nah, lalu pada baris kedua kolom pertama, di sini negatif, hasilnya positif. Lalu pada baris kedua kolom kedua, di sini positif, di sini negatif, jadi diperoleh negatif 22. Lalu pada baris kedua kolom ketiga, di sini positif, di sini negatif, diperoleh negatif 3. Lalu pada baris ketiga kolom pertama, di sini negatif 5, di sini positif, jadi negatif dikali positif hasilnya negatif 5. Lalu pada baris ketiga kolom kedua di sini positif, di sini negatif, jadi diperoleh negatif. Lalu pada baris ketiga kolom ketiga di sini positif 5, di sini positif, jadi positif sama positif tetap, hasilnya 5. Nah, selanjutnya setelah kita mencari minor dan kofaktor, kita dapat menentukan adjoint dari matriks B. Nah, menentukan adjoint dari matriks B, kita tinggal mentransposkan nilai dari kofaktor. Caranya dengan mengubah baris menjadi kolom. Jadi, min 14, 14, min 14, kita ubah menjadi kolom, jadinya min 14, 14, min 14. Lalu 17, min 22, min 3, kita ubah menjadi kolom, jadinya 17, min 22, sama min 3. Lalu min 5, min 10, 5 kita ubah menjadi kolom, jadinya seperti ini.
Langkah selanjutnya ialah mencari inverse dari B. Nah, mencari inverse dari B itu sama dengan 1 per min 70. Min 70 diperoleh dari determinan B yang telah kita dapat, lalu dikali dengan adjoin B. Adjoin B diperoleh min 14, 17 min 5, 14 min 22 min 10, min 14 min 3, 5. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai inverse matriks yang berordo 4x4. Di sini terdapat matriks A yang berelemen 2, 4, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1. Yang ditanyakan A inverse-nya itu berapa? Penyelesaiannya, langkah yang kita lakukan, kita harus mencari minor pada baris pertama kolom pertama sampai dengan minor pada baris keempat kolom keempat. Yang pertama, minor pada baris pertama kolom pertama. Jadi, baris pertama dan kolom pertama kita tutup, sisanya kita tulis di sini. Lalu, minor pada baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua kita tutup, sisanya kita tulis. Terus, minor pada baris pertama kolom ketiga. Baris pertama dan kolom ketiga ditutup, sisanya kita tulis. Terus, minor pada baris pertama kolom keempat. Baris pertama dan kolom keempat kita tutup, sisanya ini kita tulis di sini. Nah, lakukan sampai dengan minor pada baris keempat kolom keempat ini. Langkah berikutnya, setelah kita mencari minor, nah kita dapat mencari nilai determinannya. Kita misalkan minor pada baris pertama kolom pertama sebagai A, minor pada baris pertama kolom kedua kita misalkan sebagai B, sampai dengan minor pada baris keempat kolom keempat kita misalkan sebagai P. Nah, determinan A itu diperoleh kita menggunakan baris pertama sebagai patokan. Jadi kita dapat menuliskannya 2, 2, dan 1. Lalu baris pertama kolom pertama kita tutup, diperoleh 2, 1, 2, 1, kita tulis di sini. Lalu baris pertama kolom kedua kita tutup, sisanya 1, 1, 2, 1, kita tulis di sini. Lalu baris pertama dan kolom ketiga kita tutup, sisanya 1, 2, 2, 2, kita tulis di sini. Lalu kita cari nilai ini dengan menggunakan rumus determinan. Rumus determinan kita dapat menggunakan rumus A kali D dikurangi B kali C. Jadi 2 kali 1, 2, minus 1 kali 2, 2. Jadi 2 minus 2 itu hasilnya 0. Lalu 1 dikali 1, 1 dikurangi 1 kali 2, 2, 1 minus 2 hasilnya minus 1. Lalu 1 kali 2 diperoleh 2, dikurangi 2 kali 2, 4. Jadi 2 minus 4 hasilnya min 2. Lalu kita jumlahkan hasilnya itu diperoleh 0. Lalu kita lakukan seterusnya sampai dengan determinan ke P. Selanjutnya, setelah kita mencari nilai dari determinan A, determinan B, determinan C, determinan D, determinan E, sampai F, G, H, I, J, lalu sampai dengan determinan K, L, M, N, O, P, selanjutnya kita mencari nilai dari kofaktor. Nah, nilai kofaktor kita peroleh dari nilai determinan yang telah kita cari. Kita tinggal menuliskannya ke dalam sini. Jangan lupa, dalam kofaktor terdapat aturan seperti yang telah disebutkan di video sebelumnya. Nah, selanjutnya, setelah mencari kofaktor, kita dapat mencari nilai dari determinan matriks A. Dalam mencari determinan matriks A yang berordo 4x4, kita menggunakan rumus A11 dikali kofaktor pada baris pertama kolom pertama plus A12K12 plus A13K13 plus A14K14. Lalu A11 pada soal terdapat 2, K11-nya 0, A12-nya itu 4, K12-nya itu 0, A13-nya min 1, K13-nya itu kan min 1, lalu A14-nya 2, K14-nya 2. Kita jumlahkan hasilnya diperoleh 3. Selanjutnya, setelah kita mencari nilai kofaktor, mencari nilai determinan, kita dapat menentukan adjoin. Nah, dalam menentukan adjoin, kita tinggal mentransposkan nilai dari kofaktor. Caranya kita ubah baris menjadi kolom. Jadinya 0, 0, min 1, 2, kita ubah menjadi kolom. Lalu baris ini kita ubah menjadi kolom sampai dengan baris ini kita ubah menjadi kolom. Selanjutnya kita dapat mencari nilai dari A inverse.
Rumusnya 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin dari matriks A. 1 per 3, 3-nya itu determinan A-nya, adjoin A-nya itu yang ini, kita tuliskan, lalu 1 per 3 kita kalikan dengan adjoin dari matriks A, diperoleh nilainya seperti ini.